Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Indah Barokah dari program studi Tadarus Matematika semester 5 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari evaluasi pembelajaran matematika yang diampuh oleh Ibu Wahyu Lestari MPD, yaitu tentang subjek dan sasaran evaluasi. Yang pertama kita akan membahas tentang subjek evaluasi. Nah, subjek evaluasi di sini yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan berupa penilaian, yang mana pembagian tugasnya ini yaitu subjek evaluasi yang pertama, subjek evaluasi pendidik dijalankan untuk mengevaluasi belajar atau pencapaian peserta didik. Yang kedua yaitu evaluasi untuk menggunakan skala, maka subjeknya dapat bertanya kepada petugas yang telah dipilih. Yang ketiga yaitu evaluasi dari kepribadiannya dengan alat ukur yang terstandarisasi oleh ahli psikologi. Selain alat yang digunakan harus dirahasiakan, maka subjek evaluasi ini juga harus seseorang yang mampu atau ahli, karena respon dan tingkah laku dari orang yang diuji harus diinterpretasikan dengan cara yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua di sini yaitu sasaran dari evaluasi. Nah, sasaran evaluasi sendiri ini yaitu semua hal-hal yang difokuskan kepada pusat pengamatan atau penelitian, dikarenakan penelitian ini atau penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi. Di sini ada beberapa tujuan penilaian. Yang pertama yaitu input, yang kedua intelijensi spiritual, yang ketiga yaitu output. Kita akan membahas input terlebih dahulu. Nah, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aspek kemampuan. Agar calon peserta didik ini bisa diterima, maka mereka itu harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga proses pembelajaran tidak akan mengalami hambatan atau kesulitan pastinya. Yang kedua yaitu ada aspek kepribadian, yang mana hal ini berpusat pada proses tingkah laku dari peserta didik, baik itu tingkah laku baiknya ataupun buruknya dari mereka. Yang ketiga yaitu sikap. Nah, aspek sikap. Aspek sikap di sini sebagai gambaran kepribadian manusia yang memancar keluar. Sikap dalam bergaul dari peserta didik ini sangat diperlukan karena harus dievaluasi sebelum mengikuti program pembelajaran dimulai. Yang terakhir yaitu aspek intelijensi. Nah, aspek ini digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Di sini ada tes yang dipakai yaitu tes buatan Binet dan Simon. Nah, yang kedua yaitu intelijensi spiritual. Nah, intelijensi spiritual ini berhubungan dengan pembuktian
bahwa tidak ada Tuhan. Nah, yang kedua di sini intelijensi spiritual. Di sini ada beberapa objek penilaiannya. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua sistem administrasi, yang ketiga sarana pendidikan atau medianya, yang keempat metode dan cara penilaiannya, yang terakhir yaitu pendidik dan atau personal yang lainnya. Unsur-unsur dalam transformasi atau proses. Di sini ada yang pertama materi pelajaran, rancangan secara sistematis baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua ada metode mengajar dan teknik penilaian, yaitu suatu pengetahuan tentang sistematika pengajaran yang diterapkan oleh pendidik untuk memberi informasi yang berbeda atau untuk memantapkan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. Yang ketiga kan ada sarana atau media. Nah, sarana ini digunakan untuk mencapai tujuan utama atau untuk mencapai ketersuksesannya suatu proses pembelajaran. Yang keempat, sistem administrasi. Nah, proses ini bertujuan untuk mengelola dan menyusun perencanaan yang berupa administrasi keuangan, absensi dari peserta didik, pendidik, dan juga yang lainnya. Yang terakhir yaitu pendidik dan personal yang lain. Di sini itu meliputi mengajarnya, bagaimana memotivasi, mendukung, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif. Aspek yang ketiga yaitu output. Nah, output di sini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian mereka semua setelah melewati kegiatan yang ada di sekolah. Output ini dapat dijadikan objek evaluasi kegiatan pencapaian belajar yang mengalami perkembangan yang didapatkan dari peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Jadi mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.